Baik, selamat pagi Bapak Ibu Guru. Selamat pagi. Yang pertama, pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang penerapan budaya positif di sekolah dalam aksi nyata saya di modul 1.4 tentang penerapan budaya positif. Sebelum kita ke sana, izinkanlah saya untuk membacakan pertanyaan ini tidak untuk dijawab. Bapak Ibu bisa meresapi saja, nanti sebentar ada hal untuk kita bisa menjawab. Apakah Bapak Ibu setuju bila pertama pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Menurut Bapak Ibu, sebentar menjawab tidak. Yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Kalau anak diberikan hadiah, apakah dia bisa meningkatkan prestasi siswa? Yang ketiga, guru harus dapat memberikan solusi terhadap setiap masalah yang dihadapi oleh siswa. Solusi. Yang keempat, guru berperan sebagai teman siswa. Kita lihat yang berikut tentang diseminasi penerapan budaya positif. Dalam Kamus Bahasa Indonesia itu adalah diseminasi itu adalah penyebarluasan ide, gagasan dan sebagainya. Sementara diseminasi itu berkaitan dengan tindakan inovasi. Tindakan inovasi yang mana berkaitan juga dengan yang mana disusun dan disebarkan berdasarkan perencanaan yang matang. Jadi kita buatkan perencanaan yang matang, selalu melalui diskusi, setelah itu baru kita sepakat bersama, baru kita laksanakan inovasi tadi. Itu yang dinamakan penerapan budaya positif dalam Kamus Bahasa Indonesia diseminasi. Yang berikut, dalam konsep budaya positif ini ada 7 yang akan sama-sama kita lihat bersama, ada 7. Yang paling pertama itu perubahan paradigma belajar. Yang kedua itu adalah disiplin positif. Yang ketiga itu motivasi perilaku manusia. Yang keempat itu kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol restitusi. Yang keenam keyakinan kelas. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, dari ketujuh dimensi budaya positif tadi, kita lihat pertama tentang perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar ini merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter atas budi pekerti siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kita sudah tahu sama-sama tentang profil pelajar Pancasila dalam KUMER, kurikulum merdeka itu yang paling utama ini. Baik kita membuat visi misi di sekolah juga harus berdasarkan profil pelajar Pancasila. Ada 6. Yang paling pertama itu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini dia berbicara tentang iman dan karakter, keyakinan setiap peserta didik. Itu yang pertama. Yang kedua itu berkebinekaan global. Bagaimana menghargai keberaneka-ragaman, kebinekaan. Kita Indonesia itu kan adalah majemuk dengan budaya agama juga berbeda. Itu pada poin yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Itu adalah bagaimana tindakan-tindakan yang mencerminkan gotong royong yang bisa terjadi pada P5. Berikut, mandiri. Berarti siswa bisa mandiri dalam hal apa saja. Jangan semua terbantu oleh guru, tapi siswa bisa mandiri untuk berjuang menemukan sesuatu yang baru dengan cara sendiri. Itu mandiri. Yang berikut, kreatif. Bagaimana siswa bisa berkreatif dalam setiap hal. Yang menjadi hal yang paling utama adalah kita guru harus perlu memberikan ruang kepada siswa. Yang paling terakhir bernalar kritis. Nah, ini yang sering kita menjadi persoalan, bukan persoalan. Kadang-kadang paradigma kita tadi orang kritik itu kadang menjadi musuh kita. Padahal bernalar kritis itu dia berpikir kritis. Jangan sampai yang kita buat itu menurut kita benar, menurut dia salah. Dia bertanya. Berarti satu hal yang mau kita sampaikan dia mau mengemukakan pendapatnya. Itu perlu juga kita perhatikan.
Berikut yang kedua tentang disiplin positif. Ini adalah pendekatan dalam disiplin dalam diri anak tanpa hukuman atau hadiah dari pertanyaan yang pertanyaan pertama tadi. Kadang kita memberikan hukuman, anak takut. Berikan hadiah, anak senang. Sekarang kalau tidak ada hadiah, anak senang tidak. Berhukum tidak senang. Sama juga memberikan hukuman. Ketika tidak ada hukuman, dia bilang, aku dulu kasih hukuman dan saya buat lagi. Jadi ketika kita menerapkan disiplin positif itu, maka diharapkan tindakan kekerasan dihindari. Jadi kayu apa yang lain kita perlu hindari. Nanti, jadi disiplin itu sebenarnya berbeda dengan hukuman. Meskipun disiplin kadang diterapkan dengan hukum, beda. Jadi banyak cara yang bisa dibuat untuk meningkatkan kesadaran siswa untuk membentuk karakternya secara positif, agar dia bisa menjadi orang yang mereka inginkan, yang bisa menghargai diri sendiri. Kalau kita bilang kita hukum dia, berarti saya ke sekolah baru berhukum, berarti saya pulang dulu. Saya takut dia. Itu contoh-contoh kecil. Berikut, ini tentang disiplin positif. Bapak Ibu bisa lihat, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Disiplin itu berkaitan dengan konsekuensi dan restitusi. Restitusi ini kita bisa ibarat itu adalah kita mengembalikan dia punya keyakinan. Kita mana dari tadi kita bisa macam apa dia kembali punya keyakinan untuk pulih kembali. Itu restitusi. Yang pertama hukuman. Sistem tidak akan berjalan bila mulai kita takut. Konsekuensi dari para disiplin dari itu adalah memerlukan monitoring. Hukuman tadi kalau diberikan monitoring masih bisa, kalau tidak monitoring tidak akan berjalan. Maka restitusi yang diberikan adalah murid belajar bertanggung jawab untuk perlakuannya. Dia harus bertanggung jawab. Kalau saya tidak disiplin, saya akan mengganti. Yang berikut, murid akan tersakiti. Konsekuensinya apa? Murid pasti tidak nyaman. Sakit konsekuensi pasti tidak nyaman. Maka yang terjadi adalah murid harus mendapatkan penguatan. Kita harus memberikan kekuatan. Yang berikut, yang dibuat hukuman dibuat oleh guru nih. Itu dibuat oleh guru dan murid. Itu adalah dalam kesepakatan kelas. Maka yang di sini adalah murid akan melakukan keyakinan kelas. Kita sepakat bersama dalam kelas. Yang kita sepakat hal yang positif. Yang berikut, murid atau anak membenci peraturan. Maka konsekuensinya harus menghormati peraturan. Karena kadang-kadang anak-anak mengerti peraturan apa saja maka bisa terjadi. Makanya murid harus menghormati dirinya sendiri. Kalau ketika peraturan kita buat keyakinan kelas akan kita buat baik, maka dia akan menghormati dirinya sendiri. Yang berikut, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jelas konsekuensinya harus terjadi dan restitusi merupakan pilihan. Ini pilihan karena yang terjadi maka kita harus membuat pemulihan terhadap dia punya sikap tadi. Yang berikut, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Banyak harus kesalahan disembunyikan. Maka mereka akan konsekuensinya mereka harus belajar taat peraturan. Maka di sini maka mereka akan mengerjakan masalah. Saya buat begini. Ketika restitusi kita buat maka dia bisa sadar bahwa harus memperbaikinya. Sekarang saya bisa bertanya. Dari ini ada 2:14. Sekarang teman-teman bisa menurut Bapak Ibu hukuman atau konsekuensi tadi. Pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, apa hukuman atau konsekuensi? Ya, hukuman. Oke, kita lihat. Konsekuensi, bukan hukuman. Karena itu kita sudah sepakat bersama. Ya, kita sepakat. Itu bukan hukuman, kesepakatan. Yang berikut, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat saat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ya, menurut konsekuensi kita lihat bersama. Itu hukuman. Itu hukuman. Yang berikut, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Ya, itu adalah konsekuensi. Yang berikut, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menurut Ibu,
hukuman. Kita lihat, ya hukuman. Yang berikut, menggantikan kertas tugas teman-teman yang telah dicoret-coret. Ya, konsekuensi. Berarti dia membuat kesalahan, maka dia harus memperbaiki kesalahan dengan cara konsekuensinya tadi. Berikut kita lihat motivasi perilaku manusia. Ini berkaitan dengan 3 motivasi untuk apa kita bersama. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi. Bagaimana kita dalam buku Rian Gosen itu restitusi 10 itu ada motivasi perilaku 3 perilaku. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ya, satu, ada yang takut, ada saya senang ke sekolah kalau sebentar saya jawab benar, ibu guru kan saya dulu apa misalkan saya bilang bisa bertanya. Yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Terakhir, yang berikut adalah dihukum oleh penghargaan. Nah, ini pandangan pendapat para ahli. Ya, jadi pendapat para ahlinya adalah bagaimana kita melihat cara-cara kita bagaimana memberikan penghargaan ataupun hukuman dengan cara-cara yang mana mengontrol perilaku yang macam bisa menghancurkan perilaku. Bisa. Yang kita berikan hukuman dan apa bisa juga. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia ini. Yang pertama ini bertahan hidup. Setiap kita pasti berusaha untuk bertahan hidup. Dalam hal apa saja. Beras tidak ada juga pasti kita akan cari. Selanjutnya anak-anak tidak makan pasti tidak mungkin. Sekalipun kita orang tua makan apa adanya, tetapi anak pasti harus makan ya. Yang berikut, kasih sayang dan rasa diterima. Ini menyangkut tentang kita. Ini kami pakai gambar kasih sayang dan rasa diterima. Baik anak itu di rumah maupun di sekolah. Dia harus mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima oleh teman-teman yang lain. Makanya bullying itu yang harus kita hindari. Sering kita di sini memang tidak terasa ya, tapi kadang-kadang ada yang di sekolah-sekolah itu mungkin latar belakang keluarganya berbeda, maka terjadi diskriminasi. Makanya kurangnya kasih sayang dan rasa diterima. Yang berikut, kebebasan. Kebebasan ini bukan berarti bahwa bisa bebas-bebasnya. Kebebasan itu harus ada kontrolnya, di mana kita dulu sebagai pengontrol atau pengawas. Kita berikan pembelajaran kepada anak-anak, kita perlu dikontrol. Penggunaan HP juga sama harus perlu dikontrol. Yang berikut, kesenangan. Setiap manusia pasti mencari kesenangan. Bisa mencari tempat hiburan, bisa mengunjungi tempat-tempat yang mana kita merasa untuk bisa melepaskan segala kecapian kita. Atau juga bisa juga kesenangan juga bisa kita saya merefleksikan saya punya apa ini untuk saya memperbaiki. Yang berikut adalah penguasaan. Nah, ini kita berbicara tentang penguasaan materi dan lain sebagainya, teknologi dan semua. Dari sekarang ini kan anak-anak sekarang, zaman sekarang, malah anak-anak lebih kuasa HP daripada kita. Untuk betul. Yang berikut, contoh kasus kebutuhan dasar manusia. Pertama, dari 5 tadi ya, ada 5 tadi itu. Dari bertahan hidup, rasa kasih sayang dan diterima, kebebasan, kesenangan dan yang terakhirnya tadi ya penguasaan. Dari 5 ini, contoh ini, menurut pernyataan ini dia masuk dalam kedua tadi yang mana? Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, karena seru jadinya. Dia ini kebutuhannya apa nih? Menurut teman-teman, kebebasan ada 5 tadi. Kebebasannya dia nih, ada kesenangan. Dia perlu senangnya itu bahwa perlu mengerjakan tugas dengan senang, maka jangan libur. Jangan libur di kelas. Yang kedua, ibu guru tidak menyapa ku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Apa ini? Ya, kasih sayang. Kita lihat
Benar. Kasih sayang dan rasa diterima. Ada yang begitu. Wih, dia punya rambut baru, rambut baru, sepatu baru. Itu ada yang malah begitu. Maka dia selalu apa? Yang berikut, aku bosan masa belajarnya. Cuma gitu aja dengan guru-guru aja. Menurut teman-teman apa? Dia bosan, malah belajarnya cuma begitu saja. Dengarin ibu guru saja yang ngomong. Dengar ibu guru, dia cuma dengar ibu guru. Menurut Bapak Ibu, dia selalu apa? Termasuk kebutuhan apa? Kebebasan. Benar, kebebasan. Yang kelima, aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Menurut teman-teman, apa ya? Ya? Kesenangan, kasih sayang, kebebasan, bertahan hidup, ya, penguasaan. Ya, penguasaan. Ya, baik. Kita lihat ada kelima adalah posisi kontrol restitusi. Restitusi tadi yang saya jelaskan pertama tadi itu adalah memulihkan kembali kesalahan anak, semangat anak yang tadi kita dukung, kita membangkitkan kembali. Ada 5 di situ. Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemangkit, ada media. Kalau penghukum berarti setiap guru yang memberikan hukuman. Kalau pembuat merasa bersalah itu contohnya begini. Anak ini kan nakal yang berapa? Bisa saja Bapak Ibu bisa menyampaikan kepada dia. Kalau aku nakal itu, aku teringat saya bisa dimarahi oleh Bapak Ibu, Bapak kepala sekolah. Itu kita mau membuat dia untuk dia merasa bahwa dia bersalah. Kalau kalian datang terlambat terus, maka tidak ingat ibu harus penuh terus. Itu contohnya. Yang berikut, merasa posisi kontrol sebagai teman. Itu berarti kita bersindagwa bersama, saling memberikan nasihat. Itu sebagai teman. Memantau berarti kita memantau dia dari semua kegiatan dia punya kegiatan untuk bersama. Manajer ini yang puncak. Itu berarti segala sesuatu itu kita lakukan. Baik mau jadi teman dari semuanya itu ada dalam sini. Manajer ini dia mau apa semua, kecuali dia berhubungan. Itu tentang posisi kontrol restitusi. Ini contoh kita lihat bersama. Motivasi ada 2, ada motivasi eksternal, ada motivasi intrinsik. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer, ya. Ada 5. Yang tadi kita dapat di 5 posisi kontrol. Yang pertama, guru berbuat di sini menghardik. Kalau penghukum berarti guru menghardik atau menunjuk atau menyakiti, menyindir. Itu penghukum. Kalau membuat merasa bersalah itu guru berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam, tunjukkan rasa kecewa kita terhadap dia. Itu yang adalah membuat rasa bersalah. Teman, contohnya adalah membuatkan alasan untuk murid-muridnya. Kita buatkan alasan. Untuk datang bukan datang selama terus itu, bisa untuk datang awal, bisa tidak. Alasannya apa untuk datang awal? Yang berikut, pemantau, menghitung dan mengukur. Oh, saya menghitung dia. Ya ini sudah 5 hari tidak terlambat atau 5 hari sakit. Saya harus mengukurnya bagaimana. Yang berikut, mengatur manajer itu ajukan pertanyaan. Kita buat pertanyaan untuk dia jawab. Sendiri dia yang sendiri ibarat dia merefleksi dari diri sendiri. Berikut, guru berkata, contoh daripada penghukum. Kalau kamu tidak melakukan, saya akan pukul kamu, saya akan marah kamu. Itu penghukum. Kalau pembuat merasa bersalah, kamu ini memang sudah mengecewakan bapak kata ibu guru. Karena tinggal kamu buat saya kecewa. Itu pembuat merasa bersalah. Teman, lakukanlah demi bapak ibu ya. Silakan nanti bapak ibu bantu bereskan. Itu banyak berteman. Berikut, memantau. Apa peraturannya? Apa konsekuensinya? Yang tadi kita omongin pertama itu. Ada penghukum, ada konsekuensi, dan restitusi tadi. Kalau kami meyakinkan, maukah kami memperbaikinya? Dan seterusnya sampai yang terakhir. Yang berikut, hasilnya penghukum. Jelas pasti ada pemberontak. Orang yang dipukul, kita pukul apa dia berontak?
berdendam, menyalahkan orang lain. Kau yang buat saya terlambat ini kan. Berikut, pembuat merasa bersalah, menyembunyikan. Bisa dia bisa menyangka, menyembunyikan masalahnya. Dia juga bisa menyangka dan bisa berbohong. Berikut, teman, ketergantungan. Berarti dia butuh ketergantungan di antara kita. Yang berikut, memantau, menyelesaikan juga diawasi. Yang berikut, menguatkan watak atau karakter. Itu fungsi kontrol yang kelima. Yang berikut, ini pernyataan atau kalimat yang mengatakan bahwa tadi membuat rasa bersalah membunuh teman. Pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Titik. Itu adalah membuat orang rasa bersalah. Kita bisa mengatakan dia begitu. Kamu membuat saya kecewa sekali dengan sikap kamu. Itu membuat rasa bersalah. Yang berikut, menghukum. Kamu tidak benar melakukannya. Hukum ini. Kau ini tidak benar melakukan itu. Teman, ayolah lakukan itu demi saya ya. Buat, karena itu kamu buat itu untuk saya. Saya jangan sampai dimarahi oleh bapak ibu yang baik atau dituduh. Berikut, bagaimana kalau bisa menyelesaikan masalah ini? Itu manajer. Manajer itu tidak menyelesaikan masalah atau solusi. Itu kalau kita sebagai guru, itu solusinya ada di mana ya manajer. 6. Keyakinan kelas. Ini kalau berbicara tentang keyakinan kelas ini adalah dia bukan peraturan, tetapi keyakinan kelas ini kesepakatan di kelas, nilai-nilai positif dari sebuah peraturan. Jadi tata tertib itu masih ada. Tata tertib, kalau keyakinan kelas itu adalah hanya kesepakatan bersama di kelas, dan itu bisa berlaku untuk 1 bulan, 2 bulan, tergantung kesepakatan bersama. Itu yang kita nanti akan namakan dia keyakinan kelas. Hal-hal yang positif, nilai-nilai yang positif yang menjadi keyakinan kelas. Baik, langkah-langkah yang pertama. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Dia pernyataan umum tentang disiplin, tentang sikap, hal umum. Berikut, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jangan positif, tidak boleh negatif. Jangan tidak boleh. Kata itu tidak boleh. Kata tidak boleh terlambat tidak hadir kepada itu hal yang positif. Berikut, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Jangan buat banyak-banyak. Satu kelas tidak apa? Tidak keyakinan cukup, satu kelas cukup 5. Bisa saja. Jangan banyak, itu nanti orang lupa. Berikut, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di dunia tersebut. Artinya kita buat yang kita terapkan di kita punya kelas ini. Jangan buat di kelas lain punya. Yang berikut, semua warga kelas hendaknya berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat. Ini kan kita minta. Sekarang teman-teman berikan pendapat. Kita mau sepakat seperti apa keyakinan kelas kita. Silakan masing-masing berikan pendapat. Kita terima. Oh, sepakatnya seperti ini. Yang berikut, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ini dia tidak berlaku. Tidak. Tergantung kesepakatan. Kalau peraturan itu kan berlaku sampai kapan-kapan saja 1 tahun, 2 tahun. Tapi kalau keyakinan kelas, kita pakai lagi, kita ubah lagi yang lain. Itu namanya keyakinan kelas. Baik, ini dia skenario-nya. Yang pertama, kita mempersiapkan kelas dalam curahan pendapat antar siswa guru dalam membuat keyakinan. Jadi kita bisa teman-teman tanya, kamu mau hal yang positif di kelas yang mau diterapkan apa? Silakan masing-masing buat. Siap omong atau mau dituliskan. Makanya ini membagi lembaran curahan pendapat kelas. Ada yang tidak bisa berbicara maka bagi kertas. Kamu tulis masing-masing. Yang berikut, tiap siswa mencatat kemudian menempelkan keyakinan kelas yang mereka buat. Kita tempelkan saja. Yang mereka tulis tempelkan, kita lihat. Pasti ada yang sama. Ada yang sama. Yang berikut, setelah kita buat dan disepakati bersama, kita buat dari semua itu kita sepakat bersama, maka harus ditandatangani. Jadi ini harus ditandatangani dan nanti tandatangan. Dan hasil tantangan anak-anak tadi itu kita pajangkan di kelas. Itu dia punya 9 nomor.
Nanti kita akan buatkan di masing-masing kelas. 7 segitiga restitusi. Pertama kita lihat ini. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka yang karakter yang lebih kuat. Nah ini bagaimana kita menciptakan kondisi atau memulihkan kembali dia punya kondisi yang tadi yang kurang baik karena kesalahan yang tadi itu supaya bisa diperbaiki. Bisa saja kadang-kadang orang buat kesalahan itu malu untuk bergabung dengan orang lain. Makanya kita tidak boleh menghindar dari dia, harus kita ke sana dekat dia, tanya dia apa yang punya masalah. Berikut ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi yang tadi kita bilang mengembalikan dia punya itu bukan untuk merebus kesalahan, bukan bahwa karena dia buat salah jadi kita apa dia untuk tebus kesalahan tadi, bukan. Tetapi untuk belajar dari kesalahan, supaya dia belajar jangan membuat kesalahan lagi. Yang kedua, restitusi itu memperbaiki hubungan. Yang tadi mungkin mereka dua kali waktu malam, ketika kita buat restitusi mereka dua bisa berdamai. Yang berikut, restitusi tawaran, solusi yang kau bisa berikan seperti ini. Dari kesalahan itu solusinya apa? Yang ketiga, yang keempat, restitusi fokusnya pada karakter ya, bukan tindakan. Karakter. Kita mau untuk memperbaiki karakter anak-anak. Yang berikut, restitusi itu adalah tawaran, sama dengan tadi, bukan paksaan. Yang kelima, yang terakhir, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Misalnya dia buat pacaran dia punya kebutuhan. Dari kebutuhan yang kelima itu, mungkin saya karena bapak ibu tidak suka dengan saya buat bapak ibu senang dengan saya. Kebutuhan dasar, kesenangan tadi. Saya pakai ikat rambut tadi tapi bapak ibu guru tidak ngomong bilang ini dia punya ikat rambut tidak omong. Akhirnya dia buat ulang. Tanya dia kenapa? Ketika kita buatkan segitiga restitusi, kita mendapatkan bahwa bapak guru karena tidak kasih hadiah apa tadi ikat rambut lain. Yang berikut, ini tahapan segitiga restitusi yang nanti kita akan buat. Yang pertama, paling pertama itu adalah menstabilkan identitas. Jadi pertama yang kita bahas itu kita stabilkan identitas. Jadi anak yang bermasalah tadi itu kita stabilkan dengan cara yang pertama di bawah. Paling bawah itu setiap orang kalimat yang bisa kita untuk menstabilkan dia punya itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Supaya dia jangan merasa bersalah. Yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Itu kita mau stabilkan dia punya identitas kesalahan tadi itu. Yang kedua, kita validasi dia punya tindakan yang salah ini. Tindakan yang salah tadi itu dengan kalimat misalnya begini. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Itu adalah tindakan yang kuat. Pasti dia punya alasan. Saya buat ini karena ini. Yang ataukah adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Adakah tidak? Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas tadi kan sebelumnya kita sudah sepakat, so? Tanya dia, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Pasti dia akan sebutkan, karena kita sudah sepakat dulu. Yang berikut, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Setelah kita tanya dia, kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Terserah dia. Baik ya, teman-teman. Setelah saya menjelaskan ada 7 kebutuhan budaya positif tadi, memang mungkin waktu terlalu singkat. Ya, mungkin ada yang mendengarnya belum sempurna, bisa kita saling melengkapi. Silakan boleh mengajukan pertanyaan atau ada hal yang dirasa macam kurang sesuai dengan yang kita lakukan, tidak bisa diberikan masukan. Kesempatan saya berikan. Ataukah dari ketujuh apa tadi itu kita pernah alami di kelas kita masing-masing, no? Pernah kita alami. Tapi tindak lanjut dari yang masalah tadi itu kita belum mencari solusinya. Kita hanya menjadi penghukum. Banyak kita begitu.
kita lebih banyak menjadi begitu. Sedangkan terakhir sampai di penghukum, membuat kesalahan sampai di manajer itu kita ada tapi tidak seberapa. Itu yang terjadi. Atau ada yang punya usulan, atau ada yang punya pikiran, silakan sampaikan. Karena ini menyangkut budaya positif yang harus kita terapkan di sekolah sesuai dengan tuntutan kurikulum merdeka. Baik teman-teman, kalau memang tidak ada lagi, terima kasih banyak telah bersama saya untuk saya paparkan saya punya materi tentang budaya positif. Dan ini dia punya guru penggerak, dia punya apanya itu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Ya teman-teman, jadi terima kasih banyak. Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Baik, semangat pagi hari ini, semangat semua. Semangat, Pak. Oke, baik anak-anak. Hari ini kita akan sepakat bersama tentang kita punya keyakinan. Semua yang mau kita buat yang baik untuk kita, hal yang baik ya. Silakan guru bagikan ini untuk masing-masingnya. Masing-masing tulis yang ada, tulis dan akan kita kumpulkan bersama dan kita akan mengetahui ya. Silakan tulis hal-hal yang baik yang mau kita buat ya. Sudah? Hal-hal yang baik yang akan kita buat di kelas kita punya budaya positif. Oke, yang sudah mari. Betul. Baik. Betul. Kemudian kita bersama. Mana lagi? Mana lagi? Habis sudah? Sudah habis? Oke, baik, kita lihat bersama ya. Yang pertama, Antonius Olaujan tentang membaca, menulis, berhitung. Oke, berikut Bernadetta Bulu tentang hadir tepat waktu supaya kita kerjakan tugas dengan baik. Junior, jangan berkelahi di kelas. Yano, menghormati orang lain, membantu orang lain. Randy, hidup rukun dan jangan takut marah. Koce, hidup rukun dan jangan berantem, menghargai orang lain. Matilda, harus hidup rukun terhadap sesama, membantu teman yang mengalami kesusahan. Boleh motor, kita harus rukun. Rizky, membaca buku dan menulis. Nah, ini kita lihat yang sama di mana? Ini ya. Yang sama ini kita gabungkan ya. Ini D1. Jangan berkelahi. Nah, ini kita jadi satu. Bergabung. Ini juga sama. Ini mereka sama. Kita gabungkan mereka. Ini juga sama. Kita gabungkan. Nah, ini. Baik, kita lihat bersama. Oh, ini sudah pada membaca dan menulis ya. Ini tentang belajar ya. Berarti kita belajar di sekolah harus dengan apa? Tertib. Ya. Yang kedua, hadir tepat waktu ini diomongin tentang apa? Kita punya disiplin. Hadir tepat waktu supaya kita bisa kerja. Yang berikut, jangan berkelahi dalam kelas. Ini dia punya nilainya adalah apa? Saling apa? Saling menghormati, saling menghargai. Oke, berikut. Membantu teman yang mengalami kesusahan adalah saling membantu ya. Ada 5 ya, kita punya kesepakatan ya. Oke, nanti Pak Guru akan tuliskan ya. Pak Guru tuliskan dan akan kita tempelkan bersama di papan informasi ya. Sudah?
Oke, silakan kembali. Ini lihat baik-baik anak-anak ya. Ini keyakinan kelas yang tadi kita sudah lihat bersama. Yang pertama, belajar dengan tertib. Yang kedua, saling menghargai satu sama yang lain. Yang ketiga, saling menghormati satu sama yang lain. Yang keempat, hadir tepat waktu. Yang kelima, saling membantu. Ada yang mau tambah? Ada yang mau tambah? Tidak ada? Oke, baik. Ini yang harus kita jalankan sebenarnya. Itu saja kesepakatan kita ini. Kita sepakat bersama, berarti kita semua setuju ya. Oke, baik. Terima kasih banyak anak-anak dan selamat pagi.